Kebetulan kali ini ada pesanan untuk 50 pastel bihun ayam. Dan kali ini saya share resep beserta step pembuatannya ya. Bahan-bahannya adalah kentang, wortel, daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Lalu filet dada ayam yang sudah dipotong memanjang dan sudah dimarinasi. Berikutnya garam, merica, kaldu bubuk, gula, dan bihun jagung. Jadi sebelum dipansir atau digarang dengan sedikit minyak, filet ini tadi sudah kita marinasi dengan garam, lada, dan saus-sausan. Untuk bahan-bahan lengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Pansir ayam selama 15 menit atau sampai matang. Kentang dipotong dadu kecil. Nanti kentang ini kita goreng setengah matang, atau kalau teman-teman ingin merebus kentang ini juga bisa ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, yuk subscribe. Di channel ini akan saya share resep kudapan, masakan harian sampai internasional. Lalu potong-potong kecil wortel. Wortel ini nanti kita rebus sebentar dan ditiriskan. Dengan step ini membuat wortel menjadi lebih cepat lunak dan untuk mengurangi aroma yang kuat pada wortel. Iris tipis bawang merah, atau kalau mau menghaluskan bumbu dengan diulek atau dicop juga boleh ya. Memarkan dan cincang halus bawang putih. Jadi, ini cara-cara yang saya pakai ya. Kalau teman-teman ingin lebih praktis, bumbu-bumbunya boleh diulek atau dicop semua. Potong-potong kecil daun bawang, lalu sisihkan. Selanjutnya, goreng kentang setengah matang, atau bisa juga kentang direbus seperti wortel. Kalau saya biasanya digoreng seperti ini, karena dengan digoreng, aroma kentang nanti akan lebih harum. Rendam bihun dalam air panas. Setelah itu kita aduk sebentar. Dan bihun kita potong-potong seperti ini. Tuang minyak kira-kira 100 ml. Tumis bawang merah hingga harum. Masukkan bawang putih, aduk hingga matang. Lalu, masukkan daun bawang, aduk kembali sampai semua mengeluarkan aroma sedap. Tambahkan wortel, lalu aduk. Masukkan kentang, garam, gula, merica, kaldu bubuk. Aduk hingga rata. Tambahkan air, kecap asin, saus tiram, aduk hingga rata supaya kentang dan wortelnya matang sempurna. Next, tambahkan bihun dan aduk semua hingga rata. Tips, masukkan minyak wijen sesaat sebelum diangkat supaya aromanya tidak menguap. Aduk sebentar, lalu matikan api. Aroma dan rasa minyak wijen ini membuat bihun jadi lebih sedap. Ini sudah matang ya. Tes rasa dan tambahkan bumbu bila diperlukan. Nah, seperti ini ya. Jadi ayam dan bihun saya buat terpisah.
Setiap pastel berisi 1 potong ayam beserta bihun. Next, kita buat kulit pastel. Tambahkan maizena pada terigu. Kalau teman-teman tidak ada maizena juga nggak apa-apa. Lalu tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Aduk semua bahan hingga rata. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Margarin ini masih dalam keadaan panas. Lalu, tambahkan minyak goreng dan aduk rata. Perhatikan cara mengaduk ya teman-teman. Jangan terlalu keras mengulen agar pastelnya nanti tetap renyah. Yang penting tepung tercampur rata dan jangan terlalu ditekan seperti mengulen adonan roti. Saya ganti mengulen dengan tangan. Tangan saya sudah bersih ya. Lalu masukkan air hangat secara bertahap. Dari total 400 ml air menurut resep, saya menggunakan sekitar 380 ml supaya adonan tidak terlalu lembek. Jadi, disesuaikan saja ya. Bila sudah bisa dibentuk, air tidak perlu dimasukkan semua. Tidak masalah adonan seperti ini ya. Jadi, ini bukan jenis adonan yang kalis. Bulatkan adonan, lalu tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Step ini membuat adonan lebih lentur saat dibentuk. Setelah 15 menit, potong adonan dan timbang masing-masing sekitar 25 gram. Tutup adonan yang sudah dibulatkan agar tidak kering. Lalu tipiskan adonan dengan rolling pin. Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Jadi di sini dikira-kira saja ya. Tambahkan 1 sendok penuh bihun dan beri ayam. Lalu lipat dan rapikan pastel sambil ditekan-tekan. Pada proses ini, videonya tidak saya percepat supaya teman-teman bisa lihat cara melipatnya. Pastikan sisinya rapat dan sudah ditipiskan sambil ditekan-tekan. Lipat bagian paling ujung dari bawah ke atas sambil dicubit bagian bawahnya dengan jari telunjuk, lalu ulangi melipat kembali dan lakukan hingga prosesnya selesai. Untuk teman-teman yang baru belajar, ayo coba, kalian pasti akan bisa bila perhatikan step ini. Bagian ujung akhir, lipat ke bawah untuk mengunci pastel agar tidak lepas. Gilas adonan, bentuknya agak lonjong dan pinggirannya tidak rapi juga tidak apa-apa. Lalu, ulangi prosesnya seperti tadi. Pastikan sisinya rapat dan sudah ditipiskan sambil ditekan-tekan. Lipat bagian paling ujung dari bawah ke atas sambil dicubit bagian bawahnya dengan jari telunjuk. Lalu, ulangi melipat kembali hingga selesai. Jadi, pesanan saya kali ini 50 pastel yang akan di frozen. Nanti saya akan goreng setengah matang, kemudian langsung saya akan kemas.
Goreng pastel dengan api sedang besar dengan minyak panas agar menghasilkan pastel dengan kulit beruntusan. Kulit pastel beruntusan terasa lebih renyah. Tapi, kalau teman-teman ingin pastel dengan kulit mulus, goreng pastel dengan api kecil. Jadi, sesuaikan dengan selera teman-teman. Selain untuk di frozen, agar menghasilkan kulit pastel yang renyah, goreng pastel 2 kali. Pertama goreng setengah matang, lalu biarkan suhu ruang, dan pastel bisa langsung dimasukkan freezer. Yang saya buat ini sesuai dengan pesanan untuk di frozen. Nah, ini hasilnya 50 buah pastel setelah digoreng setengah matang. Dinginkan suhu ruang, kemudian pastel langsung bisa dikemas. Cantik ya. Untuk membuat pastel versi matang, setelah suhu ruang siapkan minyak dengan api besar, lalu pastel setengah matang tadi bisa digoreng lagi. Goreng pastel hingga matang, kuning kecoklatan. Sudah matang. Ini pastelnya renyah sekali. Buat teman-teman yang sudah menonton, subscribe, like, komen di bawah dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua dimudahkan rezeki, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.